mengapa kita perlu menyiapkan kurban bahkan sedini mungkin seperti ini begitu ya. Tafadhol Ustaz, barangkali bisa disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Sahabat MQ Pagi yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat MQ Pagi, tentu sebagai seorang Muslim, kita sangat termotivasi untuk melakukan ibadah, ya. Karena ibadahlah yang akan menjadi jalan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ mudah-mudahan Allah akan memberikan kenyamanan hidup kita di dunia, dan juga nanti di akhirat mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk menikmati surganya. Terutama tentu ibadah kurbannya, yang memang kita tahu ibadah ini luar biasa, ya. Setidaknya mungkin bisa mengingatkan kembali bahwa ibadah kurban ini adalah, pertama, dia merupakan bukti dari tauhid, begitu ya. Sampai Allah mengingatkan dalam surat yang hafal, yang kita sering membaca dalam sholat kita, fasholli lirabbika wanhar, ya. Sholatlah karena Allah, demikian juga menyembelihlah karena Allah. Karena dua ibadah ini adalah ibadah yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, begitu ya itu. Ketika kita melakukan dua-duanya karena Allah, itu akan menjadi amalan yang sangat luar biasa sebagai bukti dari tauhid kita. Yang kedua, tentu ibadah kurban merupakan ibadah di mana kita meneladani dua Khalilullah, dua kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu. Ini tentu merupakan alasan yang sangat-sangat kuat, karena merupakan tadi disampaikan sebagai sunnah Nabi kita dan juga sebagai syara' man qablana, yaitu ibadah yang pernah dilakukan oleh bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu ya itu. Kemudian ibadah kurban juga kan sebagai wujud dari salah satu tujuan syariat Islam, yaitu menumbuhkan kepekaan dan kepedulian, gitu ya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, fakulu min hawa'imul qani wal mu'tar, gitu. Makan, berbagilah kepada orang yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Karena ini merupakan tujuannya dari pensyariatan ibadah dalam Islam adalah adanya kepekaan sosial dan kepedulian, gitu ya. Apapun itu jenis ibadahnya. Terlebih ibadah kurban yang jelas-jelas di situ kita menyembelih hewan, kemudian kita berbagi dengan yang lainnya dari dagingnya ataupun segala hal yang ada pada binatang tersebut kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang selanjutnya adalah ibadah kurban merupakan kesempatan terjadinya distribusi kekayaannya, gitu ya. Kita tahu katanya di tahun 2023 berdasarkan analisa dari IDEAS, yaitu Institute for Demographic and Poverty Studies, mengatakan bahwa ibadah kurban itu perputaran dananya sampai 24,5 triliun, ya. Itu baru di Indonesia, belum internasional. Itu sangat dahsyat sekali, gitu ya. Dan memang begitulah Allah yang mengatur agar kekayaan itu tidak hanya, atau harta itu tidak hanya berputar di kota saja, di orang-orang kaya saja, tapi bisa berputar lebih adil lagi, begitu ya. Karena kita tahulah yang paling terdampak ya positif dengan adanya program atau ibadah kurban adalah para petani, ya. Tentu yang terutama para petani yang berada di kampung-kampung, begitu ya. Mereka juga bisa bergembira, bersukacita dengan ibadah kurban, dan juga boleh jadi keuntungan yang mereka dapatkan karena hewan ternak yang mereka selama ini rawat, ya bisa ikut berkontribusi, begitu ya, dan mendapatkan keuntungan di situ, begitu ya itu. Karena ini adalah ibadah yang luar biasa, tentu persiapannya juga harus luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, walaupun ayat ini berbicara tentang akhirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kan begitu ya. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk
menyiapkan untuk akhirat kita apa yang sudah kita siapkan, begitu ya itu. Makanya tentu eh, menyiapkan ibadah begitu ya, menyiapkan ibadah sebagai persiapan akhirat menjadi keniscayaan bagi kita kan gitu ya itu. Terlebih mohon maaf bagi kebagian ya sebagian besar lah ya yang kelas menengah agak mohon maaf menengah ke bawah dikit begitu atau menengah ke atas dikit begitu ya yang terkadang mohon maaf begitu banyak kebutuhan begitu banyak perlu disiapkan maka mempersiapkan ibadah kurban dengan menabung itu menjadi sebuah sebuah apa sebuah keniscayaan begitu bagi bagi kita semuanya agar jangan sampai cash flow kita tanda kutip ya terganggu begitu ya bahasa walaupun tentu bagi kita yang beribadah kepada Allah tidak ada istilah terganggu karena ini adalah pengabdian kita kepada yang menciptakan kita kepada zat yang beri rezeki kepada kita. Tapi kalau kita berbicara kenyataan ya begitulah ya, begitu ya apalagi kita tahu yang namanya biaya atau pembelian hewan kurban itu setiap tahun ada peningkatan harga, ada kenaikan gitu itu. Maka dengan kita mempersiapkan lebih dini dengan menabung itu akan sangat dasar. Paling mudah mungkin menghitungnya begini ya, begitu ya. 10.000 ya, anggaplah kalau 10.000 per hari berarti 1 bulan dapat 300. 300 kali 12 atau 11 bulan atau 10 bulan dapat 3 juta lah kalau misalkan 10 bulan ya 3 juta. Kalau 3 juta saya kira sudah cukup lah ya, worth it lah untuk kita bisa berkurban dengan binatang hewan yang lebih baik begitu. Apalagi kalau kita bisa tambah begitu ya, ada bonus dan sebagainya kita bisa sampai angka 4 juta itu sangat luar biasa begitu ya itu. Maka tentu eh, mempersiapkan kurban dengan lebih baik dengan kita menabung menjadi sebuah keniscayaan bagi kita yang ingin memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf banyak di antara kita masyarakat kita itu kan perokok aktif ya begitu ya di mana pengeluaran pengeluaran keluarga untuk rokok itu sangat dasar sangat besar ya gitu. Satu bungkus rokok mungkin harganya mohon maaf Ustaz ini takut salah ya 25.000, 30.000 bahkan mungkin ada yang lebih begitu ya itu untuk rokok bisa menghabiskan satu bungkus sehari begitu ya tapi masa sih kita menabung 10.000 misalkan per hari ya begitu menyisihkan dari yang kita konsumsi untuk kita beribadah kepada Allah dengan amal yang terbaik di bulan yang terbaik bulan Ashurul Hurum di hari-hari yang terbaik hari-hari yang boleh dicintai oleh Allah kita tidak tergerak hati kita untuk bisa melakukannya begitu ya itu yang tentu yang menjadi catatan ya bagi kita kalau kita ingin menabung tentu dua hal ya pertama tentu akad ya begitu ya akad ya memang nabung bisa di mana saja begitu ya tapi akadnya harus akad syar'i ini penting begitu ya itu karena ini untuk ibadah maka mulailah dengan ibadah dengan cara yang benar juga begitu ya itu karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban Allah itu maha baik tidak akan menerima kecuali yang baik-baik maka akadnya itu penting sekali. Maka akadnya harus akad syariah. Apakah tabungannya nanti istilahnya ada istilah wadiah ataukah itu murabahah. Yang penting akadnya harus syar'i. Begitu ya. Jangan sampai tercampur dengan yang haram. Begitu ya. Dengan yang haram. Karena apa? Karena Allah tidak akan menerima ibadah yang di dalamnya tercampur dengan yang haram. Yang kedua yang menjadi catatannya adalah tentu adalah keamanan dana yang kita tabung. Begitu ya. Bisa saja nabung mohon maaf di bawah kasur, bisa saja nabung mohon maaf ya di celengan dan sebagainya tapi ya begitu ya tiba-tiba ada kebutuhan diambil ya itu aman mohon maaf tidak aman karena banyak kebutuhan kita begitu ya atau boleh jadi kita titipkan misalkan ke orang begitu ya ke DKM seringkali di masyarakat atau ke pengajian begitu tapi kalau ke orang langsung begitu ya ya namanya orang bisa berubah pikiran begitu kan begitu ya perlu kehati-hatian untuk kita bisa menitipkan dana dan ya alhamdulillah mungkin apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman dari DT Peduli sebagai sebuah bentuk penawaran kepada semua begitu ya mudah-mudahan jadi solusi yang terbaik untuk sama-sama ya, kita menyiapkan ibadah yang terbaik ya di bulan-bulan yang terbaik di hari-hari yang terbaik dengan demikian mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan Allah memberikan anugerah rahmat dan maghfirahnya untuk kita semuanya dan mudah-mudahan itu adalah upaya kita untuk bisa mendapatkan ridwan Allah, keridhaan dari Allah untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.